pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 28 Desember 2022 selengkapnya. Sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pertambangan. Karenanya Komisi 9 DPR RI mendorong Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melahirkan tenaga kerja dengan keahlian khusus di sektor pertambangan agar dapat diserap oleh industri. Komisi 9 DPR RI mendorong Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melahirkan tenaga kerja dengan keahlian khusus di sektor pertambangan sehingga dapat terserap oleh industri. Usai pertemuan dengan pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara, dan UPT BLK di Aula Merah Putih, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menilai sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Diperlukan sumber daya manusia berkompetensi khusus di bidang pertambangan. Untuk itu, Darul Siska mendorong Balai Latihan Kerja atau BLK di Sulawesi Tenggara dapat menyiapkan tenaga kerja di bidang pertambangan yang bersertifikasi melalui pendidikan vokasi. Oleh karena itu kita mendorong Balai Latihan Kerja di sini segera menyelesaikan pembangunan BLK-nya, segera menyediakan strukturnya, dan segera pemerintah daerah kita minta merekrut anak-anak muda kita yang sudah tamat SLTA untuk masuk ke pelatihan di BLK, latihan vokasi di bidang pertambangan itu. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Emmanuel Melkiades Lakalena, menyampaikan pentingnya peningkatan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia. Emmanuel Melkiades meminta BLK untuk mempersiapkan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan. Daerah ini Sulawesi Tenggara ini mesti dikembangkan betul pendidikan vokasi, BLK mesti kita siapkan, dan juga pelatihan-pelatihan khusus ini mesti disiapkan untuk bagi mereka yang akan menjadi di sektor utama ataupun di sektor pendukung dari industri yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Dari Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menilai pengembangan wisata Danau Toba yang dilakukan oleh Injuri masih belum maksimal, pemirsa. Padahal Danau Toba memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata manapun yang ada di dunia. Untuk itu Komisi 6 mendorong Injurni selaku BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah harus lebih fokus membuat di sini terkait dengan master plan dan juga membangun infrastruktur yang menunjang pariwisata. Pengembangan wisata yang dilakukan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney dinilai belum maksimal dan masih memerlukan inovasi khususnya dalam mengembangkan destinasi wisata Danau Toba. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laena menilai untuk menarik wisatawan dan investor, sisi historis Danau Toba sebagai salah satu bekas gunung berapi terbesar di dunia harus ditonjolkan. Dari potensi Danau Toba yang tidak dimiliki negara manapun, Komisi 6 mendorong Injourney dan kementerian terkait untuk lebih memaksimalkan melakukan pengembangan destinasi wisata. Pertama, kita harus melihat potensi Danau Toba. Saya kira Danau Toba ini punya strength point yang tidak dimiliki destinasi wisata manapun di dunia. Danau Toba ini adalah danau vulkanik terbesar yang pernah ada di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia. Nah karena itu sebetulnya bagaimana kita bisa menjual Danau Toba ini. Pertama yang kita jual historicalnya. Jadi ada sejarah yang harus orang tahu bahwa ini punya sejarah panjang gitu. Nah yang kedua tentu bukan hanya sejarahnya. Kemudian kita juga harus mempublikasikan ke dunia bahwa ini memang tempat wisata. Lebih lanjut, Idris mendorong Injourney selaku BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah harus lebih fokus membuat master plan dan membangun infrastruktur yang menunjang pariwisata. Dari Sumatera Utara, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan.
Sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu DPR terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mendorong para pelaku UMKM di daerah pemilihannya lebih berani melakukan ekspor barang hasil produksi sebab kontribusi UMKM untuk ekspor dinilai masih terlalu kecil. Rianta berkomitmen siap mengawal dengan pelaku UMKM mengembangkan usahanya, di mana memberikan perlindungan hukum dan juga kemudahan perizinan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta dalam masa resesnya melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya di Pati, Jawa Tengah untuk mendapat masukan dan mengetahui permasalahan yang dialami konstituennya, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu UMKM yang bergerak di sektor industri garam. Seperti yang dialami Sutopo, pelaku UMKM dalam hal pengurusan hak cipta sebuah merek merasa dipersulit. Permasalahannya gini Pak ya, saya mengajukan merek perahu kuno itu ditolak Pak sama kapal. Padahal perahu sama kapal itu kan lain Pak. Saya lapor sama yang mengurusi merek, ternyata saya punya bantuan dari Pak Rianto, dari pusat, saya dibantulah. Ternyata merek saya bisa lolos Pak. Menanggapi keluhan pelaku UMKM di dapilnya, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta siap mengawal persoalan tersebut dengan memberikan perlindungan hukum dan kemudahan perizinan. Sebagai penggerak perekonomian masyarakat, menurut Rianta, sektor UMKM harus dilindungi dan dibimbing agar mampu berkembang lebih besar. Nah, berkaitan dengan sektor usaha kecil dan menengah, tentu untuk bagaimana ini kita bimbing, kita arahkan, termasuk ketika beberapa waktu dia ada kesulitan untuk mengurusi banyak hal, PDI Perjuangan sangat concern untuk bagaimana memberikan solusi. Termasuk ketika mengurus merek, itu dulu ada problem, sampai berapa tahun dulu Pak ya? Mungkin 2-3 tahunan. Ya, harusnya kan 2 tahun selesai. Itu tidak clear-clear. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI menilai kewajiban mempublikasikan penelitian melalui jurnal internasional terindeks Scopus di sini rupanya menjadi salah satu kendala kelulusan mahasiswa jenjang S3 atau doktoral. Kendati demikian, Komisi 10 mengakui perguruan tinggi Indonesia tetap harus memiliki kriteria akademis dengan standar mutu dan kualifikasi nasional agar mampu bersaing dalam skala global. Dalam pembahasan Panitia Kerja Perguruan Tinggi dengan guru besar, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menyoroti adanya permasalahan yang ditimbulkan akibat syarat wajib penelitian yang terindeks Scopus kepada para dosen yang ingin meraih jenjang profesor. Ia mengatakan selama ini untuk bisa meraih gelar guru besar, harus melakukan riset yang hasilnya harus bisa dipublikasikan di jurnal yang terindeks oleh Scopus. Hal ini awalnya dimaksudkan agar guru besar yang dihasilkan atau diberikan hak untuk menyandang gelar profesor itu memang benar-benar berkualitas dan mendapatkan pengakuan internasional. Tetapi ternyata dampaknya kemudian menimbulkan munculnya beberapa masalah, antara lain munculnya capital flights. Jadi ternyata untuk bisa sebuah hasil riset dimuat di jurnal berindeks Scopus itu berbayar. Bahkan kemudian satu artikel itu bisa berbiaya puluhan juta rupiah. Nah, ini tentu di samping memberatkan, menjadi beban dosen-dosen kita, ini juga kemudian menyebabkan terjadinya capital flights. Zainuddin melanjutkan, semestinya ada gagasan-gagasan yang baru untuk memperbaiki persyaratan ini, antara lain usulan jurnal nasional yang terukur dan berkualitas setara indeks Scopus. Menurutnya, para akademisi Indonesia mampu membuat jurnal berkualitas internasional. Ia menambahkan, jangan menganggap sebuah tulisan berkualitas internasional setelah terindeks oleh sebuah lembaga internasional. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam acara BKSAPD yang diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah memaparkan DPR melalui BKSAP secara konsisten bekerja memperjuangkan kesetaraan gender melalui diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam cakupan kawasan regional maupun global. Dalam rangka peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI melakukan sosialisasi BKSAPD dengan tema Perempuan Indonesia Membangun Bangsa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta. Ditemui di tengah-tengah acara, anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun bangsa di berbagai bidang, didukung oleh demografi Indonesia yang mayoritas perempuan. Bahwa penting untuk mensosialisasikan ini karena ini bisa menjadi kerjasama yang baik ke depan, karena kami juga punya tugas diplomasi, selain 3 tugas yang utama ada tugas diplomasi, sehingga ini ingin kami sosialisasikan bahwa kampus bisa bekerja sama dengan kami di BKSAP untuk tujuan-tujuan yang bersifat global. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyebut 3 poin penting dari kunjungan kali ini, yaitu kesetaraan perempuan, pentingnya peran pendidikan dalam kemajuan bangsa, hingga harapan agar kunjungan BKSAP ini dapat menjadi jembatan kolaborasi antara universitas di dalam negeri dan universitas di luar negeri. Pendidikan menjadi aset dan modal kemajuan bangsa. Yang kedua, biar kokoh harus ada kesetaraan antara peran perempuan dengan peran lelaki, karena dua-duanya saya peradaban yang harus seimbang. Dan yang ketiga, kami di BKSAP ingin menjadi jembatan agar UIN menjadi lebih mengglobal, lebih berkualitas dalam bentuk kerjasama dengan universitas atau lembaga di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Subki Abdul, TVR Parlemen melaporkan. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Apa saja pemirsa yang telah dicapai DPR sepanjang tahun 2022? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen legislasi dari DPR RI, di mana khususnya Balik sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Dan selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis yang dilakukan melalui rapat, audiensi, dan kunjungan kerja. DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen seperti IPU, Asian Parliamentary Assembly, P20, AIPA, dan juga forum kerjasama antar parlemen lainnya. Dan untuk mengetahui capaian kinerja DPR RI pemirsa sepanjang tahun 2022, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak informasi berikut ini. DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 sebanyak 13 undang-undang dan pada tahun 2021 sebanyak 13 undang-undang. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, ada sejumlah 39 rancangan undang-undang yang rencananya akan dibahas bersama dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2023. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen legislasi DPR RI, khususnya Balik, sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Sebagai tambahan informasi, selama 3 tahun periode DPR RI, total sudah ada 60 undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, baik undang-undang inisiatif DPR, undang-undang inisiatif pemerintah, maupun undang-undang inisiatif DPD dan undang-undang kumulatif terbuka. Di tahun 2022 sendiri, ada 3 undang-undang yang cukup fenomenal dan menuai pro kontra di tengah masyarakat, namun berhasil disahkan
meski sempat mengalami dinamika yang cukup panjang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting bagi dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model Omnibus Law. DPR juga menyelesaikan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI. Untuk memahami pro kontra dalam setiap pembahasan undang-undang, DPR selalu mencoba meminimalisir dengan berbagai langkah. Salah satunya dengan membuat aturan-aturan turunan yang mudah diimplementasikan dari sebuah undang-undang. Selain itu, penggunaan ruang literasi juga menjadi langkah interaksi antara publik dengan DPR RI dalam membangun cultural approach di masyarakat. Kedepan, dengan 39 rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2023 yang ditargetkan, DPR akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Tentunya, dalam hal ini, DPR RI selalu berikhtiar untuk menyelesaikan setiap rancangan undang-undang dengan terbuka melalui kanal-kanal media DPR RI, sehingga publik dapat teredukasi dan memahami proses membuat undang-undang yang transparan dan akuntabel. Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis. Kontrol DPR atas berbagai kebijakan pemerintah dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, dan audiensi selama tahun sidang 2021 hingga 2022. Berbagai panitia kerja dan atau tim dibentuk oleh DPR. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan atau memastikan apakah undang-undang yang dibuat DPR telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. DPR RI juga melakukan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen, seperti IPU, ASEAN Parliamentary Assembly, P20, ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Sidang IPU di Bali yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2022 menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja DPR dalam diplomasi parlemen. Dalam tahun sidang 2021-2022, tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. Siklus APBN tersebut meliputi pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022, dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2023. Nah pemirsa, demikian informasi kaleidoskop kinerja DPR RI selama tahun 2022 atau tahun sidang 2021-2022. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa tentang kinerja, tugas, dan fungsi DPR RI. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengakses sosial media dan live streaming TVR Parlemen yang berisi semua kegiatan alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kali ini kami akan ajak pemirsa terbang ke Maros, Sulawesi Selatan untuk mengunjungi wisata pegunungan kapur terbesar ketiga di dunia. Dan informasi lengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Kali ini kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke kampung wisata Ramang-Ramang yang terletak di Sulawesi Selatan. Di sana ada wisata Pegunungan Kapur yang dapat dijelajahi melalui jalur sungai dan sangat indah. Wisata kampung Ramang-Ramang ini kini sudah dikelola dengan sangat profesional sehingga pemirsa dapat menikmati keindahan alam Ramang-Ramang dengan aman dan menyenangkan. Berikut ini pemirsa liputannya dalam segmen Intips, Informasi, dan Tips. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam Pegunungan Kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan Kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat. Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan Ramang-Ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan Kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-Ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata Ramang-Ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan Gunung Kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-Ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesannya di sini tuh sangat indah sekali. Jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan produk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya
Daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diedukasikan kepada masyarakat sekitar dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-Ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa! Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun dan tentu saja bersama rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.